Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya menyiapkan. Siap, gerak, tempat duduk. Berdoa, mulai. Oke. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Ini merupakan pelajaran akhlak. Sebelum itu di kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Nihil tidak hadir ya? Tidak, Nihil tidak hadir. Oke, kita untuk mempelajari pelajaran sekarang itu ada beberapa indikatornya. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru, serta empati terhadap sesama. Kemudian mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama. Kemudian yang terakhir menunjukkan dalil nakli makna hormat dan patuh. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu silakan dibuka buku LKS-nya halaman 4. Kita langsung saja ke materi ya. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang empati. Apa sih empati itu? Nah, apa sih empati itu? Nah, kemudian kita ke pengertiannya. Empati merupakan proses kejiwaan seorang individu larut dalam perasaan orang lain. Misalnya atau bisa mudahnya dikatakan kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, seperti itu. Itu empati. Kemudian dalilnya itu di surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka harta itu sekedarnya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Karena perkataan itu mulutmu adalah harimaumu. Kalau diala-ala, kalau melesete kaki itu sakitnya hanya sementara, tapi melesete lisan itu akan melukai hati yang mungkin tidak bisa dihapuskan. Oke, kita lanjut ke menghormati orang tua. Menghormati orang tua apa sih itu loh? Seperti apa caranya menghormati kepada orang tua itu? Menghormati orang tua itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang anak. Karena mau nggak mau kita itu dilahirkan oleh ibu, terutama ibu. Dalam soal Luqman itu kita harus anishkurli wali walidaik, berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua kalian itu. Ini hanya pengantarnya dulu ya, nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu menghormati guru. Karena kalau dalam guru itu merupakan seorang yang mendidik masa generasi penerus bangsa. Seorang dulu ketika waktu bom Hiroshima Nagasaki, pertama yang ditanyakan oleh kaisar itu berapa guru yang masih hidup. Itulah pentingnya guru. Mereka yang akan mencetak karakter generasi penerus bangsa. Nah, oleh karena itu menghormati guru merupakan suatu kewajiban kalian sebagai murid gitu. Karena mau nggak mau itu loh. Misalkan saya kan di sini guru ya. Kalian itu mendapatkan ilmu itu dari saya itu. Tapi kan saya juga itu memulang ya, mengajari kalian karena menjalankan perintah Allah itu. Karena barang siapa pelit ilmu maka akan dilaknat oleh Allah. Oke? Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Ya, untuk kelompok ini kalian mencontohkan sikap empati. Apa sih sikap empati, contohnya apa gitu. Salah satunya apa ya? Salah 1 atau salah 2, salah 3. Kemudian di kelompok ini kalian mencontohkan cara menghormati kedua orang tua. Itu misalkan orang tua yang telah meninggal, orang tua yang masih hidup, bagaimana caranya. Kemudian untuk yang kelompok terakhir kalian mencontohkan menghormati guru itu. Apa sih ya? Bagaimana cara kita menghormati guru, misalkan salim ketika apa itu. Nanti oke ya? Siap? Oke. Kasih waktu berapa menit gitu.
Ah, kesuwen. Oke. Milih salah siji, diwaca tok bae, itu ditulis ning ngarep. Foto. Apa wis mendoakan apa-apa lah, mendoakan ya. Berbuat baik di rumah, sekolah. Oke ya. Enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir hormati guru. Nah, ini. Oke. Oke, sudah selesai belum? Sudah apa belum? Dijawab ya. Ganteng-ganteng dok opo. Oke, kita ke kelompok yang pertama ya. Nah, silakan untuk kelompok pertama. Empati itu contohnya sikapnya apa aja itu? Ayo maju. Tulis dong. Doakan apa? Oke, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mampu merasakan. Oh, merasakan. Oh, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tepuk tangan untuk Kak Fatimah. Oke, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya. Silakan, Mas. Oh, ini ya. Salah. Ini kelompok sana ya. Oke. Orang tua ya, Pak. Ya, menghormati orang tua. Ngelek. Satu lagi Mas, coba Mas. Apa? Satu lagi ya, mencium tangan ya. Apa yang paling penting loh ketika kita berbakti kepada orang tua? Mendoakan orang tua. Itu mendoakan buat sesuatu yang paling penting. Oke. Bagus. Yang terakhir. Kelompok terakhir. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Nah inilah salah satu contoh sikap empati itu. Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalkan kalian nggak mau dijiwit, ya jangan jiwit gitu. Ketika melihat misalkan tetangga kalian atau orang tua, tetangga kalian kok mereka nggak makan, itu cobalah untuk berempati kepada mereka. Coba kalau kalian kelaparan itu bagaimana rasanya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu menghormati kepada orang tua, itu mencium tangan ketika berangkat sekolah. Dan yang paling penting adalah mendoakan kedua orang tua, karena misalkan harta kan suatu saat akan nanti, tapi doa kalian sebagai anak-anak soleh dan soleha, kalian soleh dan soleha enggak? Bilang amin gitu dong. Kalian selaku anak soleh dan soleha, amin gitu, amin gitu. Gitu kalian harus rajin-rajin mendoakan kedua orang tua kalian, terutama ketika waktu sehabis sholat. Dengan doanya gimana coba? Firli dzunub hidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luas. Istirahat di sini. Ya lanjut. Satu Indonesia. Di sini. Satu Indonesia Mas. Sabar. Kayak wis murubok bener. Iya. Kayak ngesuk. Kayaknya PAI kayak kuliah. Harus pecah nasi sana dia harus berbeda. Hah? Sunangan apa? Ya, kalau main bisanya kenapa? Angel temen kok. Priwe ge? Hah? Lah wis suwen lah. Tak telepon. Hah? Priwe sih ge? Ge. Kita full guyon yakin kalau jauh. Ya nomor katon kok. Insyaallah. Ora lah. Ih, an aspak maning iki. Sik, Cuk. Ora lah. Insyaallah. Ket download, Cuk. Ora direkam, Mbak. Bisnis mulai. Urung lah. Lagi aksi ya. Kese kepriwe lah. Kayak siapa kan udah hapus. Nah, jan. Sing piket sapa sih? Ki ngerti kan? Ngedek sih berarti ngedek nenek. Gede. Ya. Woi. Woi. Ora katon. Ngenek ya. Halo. Promo, Mbak. Buruk ya? Udah dong. Ngapain orang ngerti lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat semua ya berarti ya? Alhamdulillah. Berarti hadir semua? Oke, alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini merupakan aspek akidah dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama sesuai SK dan KD ada A, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang B, ada nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang C, ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini kita akan belajar tentang ketiga tersebut. Tadi standar kompetisinya meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Dari pengertian, lalu nama-nama nabi yang menerimanya beserta hikmahnya itu nanti dampaknya akan meningkatkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Lalu kompetensi dasar atau output yang ingin dihasilkan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar tentang kitab-kitab Allah dan hikmahnya, kita diharapkan mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Yang kedua, menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah.
Langsung saja, yang pertama ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada dua pengertian, yaitu pertama menurut bahasa dan yang kedua secara terminologi atau secara istilah. Yang pertama kitab. Kitab berarti buku atau surat kiriman. Kitab itu berasal dari bahasa Arab yang berarti buku. Oke. Lalu iman secara bahasa berarti percaya atau meyakini. Secara istilah dapat disebutkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti tujuan dari kita mengimani kitab-kitab Allah itu adalah supaya kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan Allah sebagai pedoman hidup manusia. Seperti itu. Seperti halnya diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Hudal linnas ya. Hudalil muttaqin, wala. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bisa dipahami? Bisa? Adakah yang mau bertanya tentang pengertian dulu? Tidak? Oke, dilanjut ya. Lanjut. Nah, lalu kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, atau kita masuk pada materi nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Punya umat namanya umat Nabi Musa, Bani Israel. Oke, Mas Daud, pintar ya. Sudah belajar nanti di rumah tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, untuk kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itu seperti namanya Mas Daud ya. Masya Allah. Punya kitab Mas? Oh, enggak. Yang ketiga ada Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab kita semua yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain pengertian kitab-kitab Allah ada juga yang namanya sohifah. Kalau dalam Al-Quran disebutnya suhuf. Nah, itu sohifah berarti lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Lalu apa sih hukum kita mengimani kitab-kitab Allah itu? Adalah hukumnya fardu ain. Berarti hukumnya wajib bagi setiap individu. Nah, itu selanjutnya orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Berarti murid-murid sekalian, jika kalian itu beriman maka harus percaya dengan keempat kitab tersebut. Apa saja? Yang pertama tadi kitab Taurat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Oke. Lanjut ya. Lalu bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah itu? Yang pertama secara ijmali, yang kedua secara tafsili. Secara ijmali itu secara umum, tafsili secara perinci. Nah, seperti itu gambaran umumnya. Lalu ini ada penjelasan sedikit tentang kitab Taurat, disebut dengan Old Testament atau perjanjian lama. Itu isinya tentang kejadian, keluaran, imamat, serta bilangan dan ulangan. Sedangkan kitab Zabur berisi mazmur yang berisi 150 nyanyian atau puji-pujian yang disunahkan oleh Nabi Daud. Selanjutnya ada Injil, adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, berisi dan disusun oleh murid-murid Nabi Isa yang sudah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Kitab Injil itu banyak versinya, sedangkan yang condong kepada kebenaran adalah Al-Quran. Yang condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, di mana ajarannya itu murid-murid bisa lihat dalam PPT, bisa dipahami sendiri. Yang pertama ada Yesus tidak disalib. Yesus bukan anak Tuhan. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Seperti itu. Lalu setelah kita mempelajari pengertian terus nama-nama nabi yang menerimanya, lalu ada
fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, fungsinya adalah mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Setelah kita mempelajari pengertian, lalu memahami siapa yang menerima, lalu apa saja kitabnya, itu akan menambah keimanan yang kokoh dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Yang kedua, kita akan berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Jadi harapannya bukan hanya dipelajari, tetapi setelah kita mengetahui kitab-kitab ini khususnya kitab Al-Quran, kita bisa membaca, syukur-syukur bisa menghafalkannya, lalu kita pelajari. Mungkin yang di pondok nanti belajar tafsir Quran atau yang lain kan bisa ya. Jadi murid-murid harus punya semangat, jadi belajar itu seluas mungkin, jangan cuma nyemplung tok, tapi harus berani menyelam. Yang ketiga ada taat beribadah kepada Allah dengan benar. Setelah kita mempelajari kitab-kitab Allah, itu di dalamnya berisi petunjuk dan perintah-perintah dan larangan. Kebanyakan isi dalam Al-Quran itu adalah perintah beribadah. Seperti halnya dijelaskan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Nah, di sini murid-murid sudah rajin beribadah semua belum? Oke, siap. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Nah, hikmah beriman kepada kitab Allah adalah yang pertama, mendapatkan pahala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu saja pembelajaran hari ini ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Berarti tadi kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagong tok ya mbak. Kesel. Tiru dosen lah. Suko ya, kena nyong terakhir Ron. Nyong? Orang ngadeg gak bro? Apa nih ngadeg? Iya. Anjing ini tinggal ya. Halo. Siapa ya? Sip. Dan Mbak. Sik. Ini ge.
Yuk. Sudah. Nih, cek aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kalau Pak Guru tanya bagaimana kabarnya anak-anak, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya, bisa? Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, ya, Masya Allah ya, sangat semangat sekali pagi hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Monggo ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Untuk mengecek kehadiran sepertinya ini hadir semua ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita hari ini pertemuan ketiga ya. Jangan bosan-bosan bersama Pak Guru ya. Sebelumnya kita mempelajari tentang mad dan hukum bacaan ya. Kali ini Pak Guru mempelajari tentang berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya. Sebelumnya PPT udah di-share di grup, bisa dibuka ya. Berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya. Di sini ada yang suka baca Al-Quran. Kita alhamdulillah ya. Ketika kalian membaca Al-Quran, apakah menjadi lebih tenang begitu atau lebih damai? Lebih tenang, lebih damai ya. Iya, Masya Allah. Maaf. Masya Allah ya. Selanjutnya kita menyanyi dulu ya. Ini ada sedikit pada dari Pak Guru ya. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah rumahmu dengan baca Al-Qur'an. Zayyinu aswatakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah suaramu dengan baca Al-Qur'an. Bisa ya? Bareng-bareng ya. Yuk, 1 2 3. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah rumahmu dengan baca Al-Quran. Zayyinu aswatakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah suaramu dengan baca Al-Quran. Ya, tepuk tangan. Ya, langsung lanjut ke materi ya. Materinya itu pengertian Al-Quran. Menurut bahasa ya, qiraah yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Menurut istilah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Selanjutnya ada fungsi Al-Qur'an. Yang pertama sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Yang kedua sebagai penawar bagi segala macam penyakit ya, atau sering disebut asyifa ya, sebagai obat. Yang ketiga ada sebagai kabar gembira dan peringatan. Yang keempat ada sebagai pembenar dan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima sebagai pembeda antara yang hak benar dan yang batil atau salah. Yang terakhir Al-Quran sebagai penerang atau An-Nur. Selanjutnya ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Seperti yang kita tahu ya, bahwa sumber hukum Al-Quran ini adalah sumber hukum yang utama. Yang kedua ada sebagai risalah ilahiyah untuk umat manusia. Dan yang terakhir sebagai mukjizat terbesar dan sumber kekuatan. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya. Pak Guru sambil menerangkan, kalian bisa nulis di buku masing-masing ya. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Ini ada 5. Yang pertama ada Al-Burhan, yang artinya bukti. Yang kedua ada Al-Kitab, yang artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga ada Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Dan yang keempat ada At-Tanzil, yang diturunkan. Dan terakhir Al-Furqan atau pembeda. Selanjutnya ada pengertian hadis atau sunnah. Menurut bahasa, hadis ini perkataan atau ucapan ya. Menurut bahasa apa Mas Aim, bisa dibaca? Perkataan atau ucapan. Iya, pinter. Menurut istilah, yaitu segala perkataan atau perbuatan dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bisa dibaca Mas Fikri? A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. B.
memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. D. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Iya, bagus. Jadi yang pertama itu ada menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua ada memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ada menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya ada kedudukan hadis atau sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu ada sumber hukum Islam. Yang kedua, tadi yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Yang kedua sebagai sumber kekuatan Islam. Yang terakhir sebagai warisan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada cara menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama ada gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis saat sibuk atau senggang. Yang kedua, sekuat tenaga konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ya, mencintai orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ada membiasakan berpikir rasional dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ada hati-hati bertindak atas suatu perbuatan dengan melihat apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Yang keenam, ada berusaha keras mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan semua larangan, ya. Yang terakhir ada membiasakan mengerjakan ibadah-ibadah sebagai upaya. Selanjutnya ada games, ya. Ini ada surat. Isinya itu soal, ya. Nanti teman-teman boleh maju bebas. Ada 5 anak, ya, boleh ambil bebas, nanti sekalian dijawab. Ya, materinya udah di-share di grup. Oh, langsung aja. Boleh bebas. Ya, guys, ya. Yang cewek ini, nah, aktif. Ya, ini poin keaktifan bisa ditambah, ya, nih ranking 1, ya. Ya. Dimulai dari, boleh Mas Tegar? Oke, siap. Apa pertanyaannya, Mas Tegar? Sebutkan 3 nama-nama Al-Quran. Ya, sebutkan. Yang pertama ada Al-Quran, Ya. Dul. Al-Tanzil diturunkan, Al-Furqan sebagai pembeda, Ya. dan Az-Zikr sebagai peringatan. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mas Tegar. Selanjutnya, Mas Fikri. Jelaskan pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Iya. Secara bahasa, hadis merupakan bacaan atau sesuatu yang dibaca. Menurut istilah, yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Iya, tepuk tangan buat Mas Fikri. Selanjutnya. Jelaskan pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Al-Quran dari bahasa yaitu para ayat Al-Quranan yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Iya, tepuk tangan. Iya, selanjutnya apa pertanyaannya? Sebutkan fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, Ya. menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, Ya. dan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Iya, insyaallah. Tepuk tangan. Baik, monggo, Mas Hamam. Bukan fungsi Al-Quran yang kami ketahui, yang Iya. ketahui ya sebagai penerang, Pak, sebagai hidayah buat manusia. Insyaallah. Betul. Tepuk tangan. Baik, mungkin seperti ini saja materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran, ya. Apa mau menyanyi lagi ini untuk terakhir? Ya, boleh menyanyi lagi, ya? Ini ya. 1, 2. Sik. 1, 2, 3. Zainu buyutakum bikiratul Qur'an, hiasilah rumahmu dengan baca Al-Quran. Zainu aswatakum bikiratul Qur'an, hiasilah suaramu dengan baca Al-Quran. Lagi. Zainu buyutakum
Bikiratil Quran hiasilah rumahmu dengan baca Al-Quran. Kainu aswatakum bikiratil Quran hiasilah suaramu dengan baca Al-Quran. Tahan. Ya mungkin sekian pada pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa membaca Al-Quran lebih giat lagi yang belum lancar. Tetap belajar dan jangan lupa sarapan ya. Sekian dari Pak Guru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Siapa lagi? Im? Biru nih jadi enak dipecut di bilen kang awal. Oke, biru. Aja di bengap dari sana Pak. Aja dipecut. Awas. Jadi gue dulu hati ya. Coba ini gimana? Maskernya sabut, Cok. Orang Gimana cara masaknya, Pak? Cara masaknya udah. Iya. Menitannya di sih. Cek 5. Cekin. Udah mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas siapa dipersiapkan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya Pak Guru bagi dulu ya kalian ke 3 kelompok ya. 1, 2, 3 ya, seperti itu ya. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelumnya ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Jadi Pak Guru ingat-ingat kembali ya. Materi udah Pak Guru share juga di grup. Dan kalian bisa buka LKS halaman 4 ya. Baik, jadi Pak Guru mengingat kembali materi kita pada minggu lalu yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum masyarakat Indonesia mengenal Islam itu masyarakatnya itu masih mengenal agama ya. Kita membahas tentang agamanya itu animisme dan dinamisme, di mana agama animisme dan dinamisme itu mereka masih mempercayai roh nenek moyang. Jadi mereka masih mempercayai roh nenek moyang dan juga akhirnya datanglah Buddha dan Hindu dan terakhir adalah Islam. Dan sekarang pun agama itu masih mereka percayai, yaitu adanya agama penghayat atau kejawen seperti itu. Masih ada dan
mereka beranggapan bahwa agama itu adalah agama asli dari Indonesia dan mereka harus melestarikannya seperti itu. Kan itu setiap individu berbeda-beda ya tentang perspektif tentang agama seperti itu. Nah, intinya seperti itu kondisi masyarakat di Indonesia sebelum Islam. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Silakan buka bukunya halaman 6. Masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang udah tahu sebelumnya masuknya Islam ke Indonesia itu ada ada berapa cara? Ada 4. Ada ya 6 ya sebetulnya ya. Ada 6. Ada yang bisa menuliskan yang pertama? Silakan maju, nggak apa-apa. Yang pertama. Yang pertama. Ya, perdagangan. Yang kedua apa? Coba, yuk bareng-bareng. Perkawinan, ya betul. Perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan. Yang keempat, tasawuf ya. Tasawuf. Menurut di buku tasawuf. Yang kelima yaitu kesenian. Ya, bisa itu wayang golek. Yang keenam adalah politik. Silakan nanti untuk kalian nanti silakan didiskusikan ya nanti ya. Didiskusikan dan kalian kan berkelompok. Nanti akan Pak Guru maju per kelompok perwakilan saja untuk membacakan apa yang kalian dapat ya. Ya, baik. Dari perdagangan sendiri. Perdagangan sendiri masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan terjadi pada tahap awal yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Dan pada masa itu pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia makin banyak sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pemukiman Pekojan. Ya, untuk kalian ketahui sendiri, pemukiman Pekojan itu awalnya itu adalah ditempati oleh suku Koja, orang Koja dari India Selatan. Namun sekarang itu menjadi pemukiman Arab, orang-orang Arab seperti itu ya. Jadi dari tempat ini mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Kemudian dari perkawinan sendiri, para pedagang Islam datang ke Indonesia banyak yang menikahi orang-orang pribumi. Untuk apa ya? Untuk agar mereka berketurunan akhirnya menyebarkan Islam melalui perkawinan. Dari pendidikan sendiri bisa kalian baca lagi ya nanti ya. Silakan baca. Dan Pak Guru beri waktu berapa nih? 1 menit ya untuk kalian diskusi, kemudian nanti bisa diulangi kembali pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga ada tambahan ya, yaitu soal ya. Soal silakan ditulis dari masing-masing kelompok. Yang pertama yaitu deskripsikan proses Islam ke Indonesia. Terus ibrah yang dapat kalian petik dari proses penyebaran Islam di Indonesia dengan cara damai itu apa gitu. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ya, silakan dari kelompok 1 ya, Mas Tegar. Yang ibrah yang dapat kalian petik dari proses penyebaran Islam di Indonesia itu apa? Ya, ibrahnya itu bangsa pribumi dapat bersaudara dengan para pedagang yang menyebarkan agama Islam. Hal ini dapat membuat beragamnya suku bangsa, agama, dan segi perdagangan Indonesia dapat barang impor dari pihak luar yang tidak dapat diproduksi di Indonesia. Ya, bagus. Terima kasih Mas Tegar. Beri tepuk tangan untuk Mas Tegar. Kemudian dari kelompok 2, Mbak Sulis ya. Coba deskripsikan proses Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7
Indonesia melalui perdagangan baik saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sulis. Ya, yang terakhir untuk kelompok berapa berarti? 3 ya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam masuk ke Indonesia. Yaitu proses menyebarnya agama Islam di Nusantara. Cina bagian barat telah memeluk Islam serta sebagian dari mereka menjadi perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Ya, bagus. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berperan ya. Terima kasih. Buat applause-nya buat semuanya. Baik, jadi kita udah sampai di akhir ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk materi kita pada minggu depan yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Untuk tugasnya nanti silakan kalian kerjakan portofolio halaman 103. Dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan ketua kelas ke ruang guru. Ya, oke? Ya. Motivasi dari Pak Guru, tetap semangat dalam belajar, hormati orang tua dan tetap semangat ya, tetap semangat. Ya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena. Lah, gue mau apa gue? Silakan, Mbak. Udah, cek. Suaranya kedengeran nggak? Masuk nggak? Oh iya, pulpennya yang pulpen spidolnya yang di. Udah masuk? Ya. Cek. Cek. Masuk ya suaranya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya, sehat semua ya. Ya, silakan untuk kursinya diluruskan terlebih dahulu, pakaiannya dirapikan ya, agar lebih nyaman. Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Dia masih ingat? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman itu apa artinya ya? Percaya. Ya, jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada.
diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, keimanan itu bisa bertambah atau berkurang ya anak-anak. Jadi ketika kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus memahami nama-nama yang indah dan baik yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Iya, pintar semuanya. Asmaul Husna. Jadi nanti kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim. Yang kedua ada Al-Khabir. Yang ketiga ada As-Sami. Dan yang keempat ada Al-Basir. Jadi nanti anak-anak diharapkan untuk dapat mengetahui makna 4 Asmaul Husna ini dan menyebutkan contoh perilaku meneladani sifat Asmaul Husna keempat ini. Ya. Yang pertama dulu Asmaul Husna. Secara bahasa artinya apa? Nama-nama yang baik. Ya, jadi secara istilah adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Langsung masuk yang pertama, ada yang tahu arti dari Al-Alim? Iya, Maha mengetahui. Bagus ya Mas Hamam. Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi atau di antara keduanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita diketahui oleh Allah, bahkan peristiwa yang belum terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tidak terbatas ya. Selanjutnya ada Al-Khabir. Artinya apa? Ada yang tahu? Iya, pinter Mas Koribun, maha teliti. Iya. Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Dan yang diciptakan Allah itu semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada satupun yang salah sasaran. Nah, dengan demikian Allah itu maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Allah juga selalu berusaha teliti dan waspada terhadap makhluknya ya. Yang ketiga selanjutnya ada As-Sami. Artinya apa? Maha mendengar. Iya, bagus. Maha mendengar. Allah maha mendengar segala suara yang ada di alam semesta. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Selanjutnya ada Al-Basir. Artinya apa? Maha melihat. Iya, pintar-pintar semua ya anak ibu. Bagus, iya. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan penglihatan Allah itu tidak terbatas ya, bahkan Allah itu mampu mantau seluruh alam semesta ini. Ya, selanjutnya di sini ibu ada apa ini ya? Dadu. Ada sebuah dadu dan 6 amplop pertanyaan. Nanti cara bermainnya itu anak-anak ibu bagi menjadi 2 kelompok. Sini kelompok A, sini kelompok B ya. Perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan. Ya, Mas Fikri sama Mas Daud, coba maju ke depan. Ya, boleh melempar dadu ya sebanyak 2 kali. Iya, mendapatkan dadu nomor 4. Ya, amplop nomor 4 ya. Lagi, lempar lagi. Iya, mendapatkan dadu nomor 6, amplop nomor 6. Selanjutnya Mas Fikri, ya boleh nanti ditaruh sini dulu. Iya, amplop mendapatkan dadu angka 1 ya. Mendapatkan amplop nomor 1. Satu lagi. Satu lagi. Lagi. Oh, lagi. Iya, 3 mendapatkan amplop nomor 3. Ya, silakan nanti bisa dikerjakan ya apa yang ada di dalam amplop itu, sebuah pertanyaan. Didiskusikan bersama-sama dengan temannya. Nanti kalian bisa maju ke depan ya untuk menjawab. Ibu beri waktu 1 menit cukup? Cukup. Ya. Sudah siap kelompok 1? Ya. Iya boleh, kelompok A. Maju ke depan ya. Satu-satu ya maju ke depannya.
Iya, boleh satu-satu. Ayo Mas Hamam, maju ke depan. Enggak, membacakannya aja. Dapat apa itu Mas Hamam? Dapat al-khobir, Bu. Iya, Al-Khobir, coba bacakan perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Maha teliti, yaitu hendaklah harus waspada dan teliti betul apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita kerjakan. Iya, kita harus teliti dan cermat ya, baik di dalam rumah ataupun di sekolah atau di tempat lainnya. Bagus, terima kasih Mas Hamam. Selanjutnya Mas Koribun, boleh? Enggak, satu aja. Ayo satu aja Mas Koribun, silakan. Dapat apa Mas Koribun? Dapat Mbak Sulis. Al-Alim, ya boleh dibacakan. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Maha Mengetahui adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenung ciptaannya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mas Koribun ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita mengetahui ciptaan Allah. Sesungguhnya Allah juga menyukai orang yang rajin mencari ilmu dan mengamalkannya. Selanjutnya, kelompok yang B. Ayo silakan Mas Aim maju. Mendapatkan apa Mas Aim? Al-Basir, boleh dibacakan. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sebagai renungan dan kesabaran Allah SWT. Iya, bagus. Mas Aim boleh tepuk tangan ya. Ya. Jadi kita harus pandai dan cermat dalam memandang segala persoalan yang ada di sekeliling kita ya. Selanjutnya Mas Faza, boleh maju ke depan. Mendapatkan apa Mas Faza? As-Sami, Bu. Iya, boleh dibacakan ya. As-Sami, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Maha Mendengar adalah harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Faza. Ya, tadi mendapatkan mendapatkan As-Sami ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Mendengar. Bahkan apa yang terbesit di dalam hati kita sekalipun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Ya, sudah bagus semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan secara lisan ya. Bagi yang bisa menjawab bagi yang ingin menjawab bisa mengacungkan tangannya. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Ya, boleh Mas Hamam? Nama Allah yang baik, Bu. Iya, secara istilah tadi apa ya? Nama-nama Allah yang baik sebagai bukti. Iya, sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Iya, bagus ya. Apa pengertian dari Al-Alim? Yang mau menjawab siapa? Iya, Iya, bagus. Terus As-Sami? Iya, siapa? Iya, bagus. Siapa? Maha mendengar. Terus Al-Khobir? Saya belum. Maha teliti. Iya. Terus Al-Basir? Maha melihat. Iya, bagus semuanya ya. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, maka akan masuk surga. Amin. Iya. Ya. Selanjutnya untuk tugas mandiri, silakan bisa dicatat ya. Kalian bisa buat sebuah kaligrafi dari salah satu Asmaul Husna di sini. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih pergi? Sulis, Wai. Pasti abot tulis. Komen baru
Orang lah, orang nih ingat. Ada lah, siap. Dibully ya. Bener. Gas yo. Cek. Dengar, Mbak? Udah? Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Ya. Baik. Silakan bagi ketua kelas untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu. Siap, beras, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kelas ini untuk membahas tema tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang takwa. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita membahas tentang iman kepada malaikat. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Menahan apa? Ya, jadi puasa itu berasal dari kata saum yang artinya menahan. Secara istilah, puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke. Kemudian ada yang tahu macam-macam puasa? Puasa sunnah. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada yang haram. Puasa yang wajib contohnya apa? Terus? Ya. Baik, bagus. Kemudian untuk yang puasa sunnah ada yang ya Senin Kamis, terus ada puasa Yaumul Fitr, ada Arafah, ya. Kemudian puasa yang diharamkan apa itu? Puasa rindu, Pak. Puasa di bulan. Ya. Jadi puasa yang diharamkan itu puasa di hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan di hari tasyrik. Ya. Kemudian kita akan membahas mengenai rukun puasa. Ada yang tahu lagi rukun puasa apa aja? Dua, Pak. Iya, ada dua apa? Niat. Ya, terus? Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, tepuk tangan buat Mas Hamam. Ya, jadi rukun puasanya itu yaitu kita berniat menjalankan puasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, kemudian syarat wajib puasa. Ada yang tahu syarat wajib puasa? Yo. Ya, syarat wajib puasa itu apa aja? Ada yang tahu? Oke, jadi Pak Guru itu punya singkatan yaitu BBM ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah berakal. Yang B kedua adalah baligh. Ya, baligh. Yang M-nya yaitu apa? Ada yang tahu? Mampu, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Fikri. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu syarat sah puasa. Pak Guru tanya lagi, ada yang sudah tahu syarat sah puasa? Ayo, syarat sah puasa nih. Syarat sah puasa.
Ayo. Oke. Pak Guru kasih singkatan lagi yaitu SIMD. SIMD ya. Iya. Apa ada yang tahu? Yang pertama itu suci. Suci dari apa? Suci haid dan nifas. Dari haid dan nifas. Yang kedua I-nya apa? Oke. Islam. Yang ketiga M? Umayyis. Dan yang keempat adalah ya jadi kita sahnya itu dilakukan di hari yang ditentukan. Dalam waktu yang diperbolehkan untuk Ya. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Coba Pak Guru akan tunjuk persiapan ya. Mas, tegang banget kayaknya nih. Oke. Mbak Fatimah. Yang membatalkan puasa apa aja? Makan dan minum. Iya. Kontak dengan sengaja. Iya. Hubungan suami istri. Iya. Keluar darah haid. Iya. Gila. Iya. Keluar cairan mani dengan sengaja. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Fatimah. Oke. Kayaknya Mas Koribun nggak memperhatikan nih. Kita ulangi ya jawaban dari Mbak Fatimah apa? Ayo Mas. Perkara membatalkan puasa. Iya. Memasukkan sesuatu intinya ke jauh. Iya. Bukan ke jauh. Muntah dengan sengaja. Iya, betul. Keluar mani itu karena bersentuhan dengan Iya. lawan jenis. Tuh. Kemudian keluarnya darah haid. Oh iya, bagus. Udah cukup. Tepuk tangan buat Mas Koribun. Ya. Oke, jadi di sini Pak Guru punya beberapa pertanyaan ya. Nanti Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok menjawab, perwakilan maju. Ini untuk tugas harian kalian. Kalau kalian ngerjain, Pak Guru jamin nilainya bagus. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, Pak Guru kasih waktu 30 menit. Nanti maju bacain aja ya, apa yang ada di soal itu. Oke, Pak. Gimana? Udah selesai? Oke, dari kelompok pertama silakan. Siapa yang mau maju? Ya, sini. Langsung menghadap ke teman-teman. Ya, puasa wajib adalah yang pertama puasa Ramadan, puasa Iya. Ramadan, puasa Qadha dan puasa kafarat. Ya, jadi itu macam-macam puasa wajib ya. Kasih tepuk tangan buat Mbak Fatimah. Ya, kemudian kelompok 2 siapa? Ya, Mas Daud. Syarat sah puasa yang pertama itu Islam, kedua mumayyiz, ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir yaitu dalam waktu yang dibolehkan. Baik. Tepuk tangannya mana buat Mas Daud? Selanjutnya kelompok 3 silakan. Ada syarat wajib puasa itu berakal, balik dan mampu. Ya. Terus bawahnya apa itu? Ada hal yang membatalkan puasa itu seperti makan dan minum secara sengaja. Ya, betul. Dan muntah. Iya, iya. Tepuk tangan buat Mas Faza. Yo, kelompok terakhir yang keempat. Rukun puasa. Rukun puasa yaitu niat puasa, terus menahan dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Pada bisa jawab semua ya. Pak Guru yakin besok nilainya bagus, santai aja. Oke, jadi hikmah kita berpuasa yaitu meningkatkan iman kepada Allah, kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama karena kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kemudian melatih diri terhadap sabar. Jadi kita menghadapi apapun itu harus sabar, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh emosian ya. Oke, jadi pertemuan di pagi hari ini Pak Guru cukupkan. Jangan lupa tetap membaca dan jangan lupa
belajar untuk pertemuan minggu depan. Oke? Paham semuanya? Oke. Ya, semoga besok waktu kalian ujian dapat nilai yang bagus. Orang tua kalian senang. Ya. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bintang Satriawan. Sebentar. Ya, sudah. Oh iya. Belum ya? Kurang panjang sih. Baru sebulan dipotong soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mohon maaf ya untuk sebelum kita mulai pelajaran, kita dimulai. Bapak mohon maaf mungkin karena Bapak pada saat pertemuan kali ini agak kurang ya. Jadi suara Bapak agak bindeng gitu. Ya semoga kalian semua bisa mendengar suara Bapak ya, walaupun kadang samar-samar gitu ya. Ya kalau misalkan nanti ada sesuatu 1-2 patah kata yang nggak jelas, silahkan ditanyakan saja. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak berharap agar merapihkan posisi duduknya. Ya silahkan diluruskan. Sudah ya. Alhamdulillah. Untuk baju, celana dan juga outfitnya udah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh sekolah, peraturan sekolah. Kemudian sebelum Bapak mulai lagi ya, Bapak akan mengabsen. Ya. Ini kelas 5B. Kelas 5B ya. Wali kelasnya siapa? Pak Masrur. Pak Masrur. Baik. Yang pertama, Hamam Akil Barid. Hadir. Fazada Fa'al Khirzin. Qaribun. Hadir ya. Kemudian Muhammad Fikri Musyafa. Oke, hadir. Fatimah. Hadir. Tegar Hanif Nur Pratama. Masuk. Muhammad Guntur. Muhammad Guntur masuk. Nggak masuk ya. Ya kita doakan supaya dia lekas sembuh ya. Ahmad Ibnu Mas'ud. Hadir. Sulis Asfiatun Nisa. Ada. Daud Setiawan. Alhamdulillah. Untuk ya sebelum kita memulai materi kita ya, alangkah baiknya kita mereview ulang materi kita sebelum pada pertemuan sebelumnya. Kita masih dalam cakupan
materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ya hidup sebagai orang Islam ya merupakan sebuah keharusan untuk beriman kepada Rasul kita. Rasul ada yang paham Rasul itu jumlahnya berapa dari sekian banyak nabi dan rasul? Rasul 25, bagus. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas ya tentang nama-nama Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi akhir yang diutus kepada manusia, kepada kita dan juga pemimpin para anbiya. Di sini masih ada yang ingat apa itu pengertian iman kepada Rasulullah, Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasulullah. Kita pecah dulu. Iman apa artinya iman? Percaya. Iman percaya ya, iman percaya. Oke. Terus rusul atau rasul utusan, seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan wahyu yang diturunkan, diterima. Sekarang ini kan ada nabi dan rasul. Ada yang paham perbedaannya apa itu nabi dan rasul? Kalau rasul itu wajib disampaikan. Wajib menyampaikan. Ya. Benar. Berarti untuk dirinya sendiri ya. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi itu wahyu yang disampaikan kepadanya itu tidak diwajibkan untuk disebarkan kepada sebuah umat. Akan tapi kalau rasul diwajibkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul untuk disampaikan kepada umat yang ada di sekitarnya. Oke. Oh iya, sebelum itu Bapak ingin membagikan materi. Maaf ya. Materi ya Bapak. Silakan. Satu lagi di belakang sini. Oke. Ya, coba itu ada lembaran printout ya dari materi yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Itu ada poin A, yaitu pengertian iman. Kita sudah mereview ulang tadi barusan. Kemudian nama-nama Rasulullah kita sudah paham ya, ada 25. Kemudian Bapak ingin salah satu ya untuk menyebutkan ayat itu walaqad yang ada di halaman 72. Siapa yang mau membacakan? Ayo. Jangan menunjuk tapi menunjuk dirinya sendiri, oke? Siapa yang berani? Ada? Oh ya, Mas Faza, silahkan. Monggo, silahkan. Lebih baik ya, merotan ya, tartilnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ya, bagus. Itu surat Al-Mu'min ayat 78. Oke. Artinya ini Mas Dafa. Oh ya, sekalian artinya aja Mas Dafa. Ya, artinya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Baik. Berikut adalah tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mas Dafa, itu adalah ayat yang bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi dan rasul kalau dijumlahkan itu banyak sekali. Yang lebih banyak apa? Nah, nabi ya, karena banyak sekali. Nggak tahu ya, 124.000 orang. Namun yang wajib kita ketahui dan tercantum dalam Al-Quran, ya, yang tersebar dalam ayat-ayat dan surat yang ada di Al-Quran berjumlah 25. Ya, itu yang harus kita hafal. Ya, silakan buka halaman selanjutnya.
halaman 73. Di situ kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian kita masuk kepada materi inti pada hari ini. Nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ya. Apa itu? Kita tadi sudah paham ya, Rasul apa? Pengertian Rasul. Dan kemudian Bapak akan tanyakan, apa pengertian Ulul Azmi? Ulul Azmi, ayo ada yang tahu? Yang memiliki ketabahan hati, yang luar biasa. Ulul Azmi, yaitu yang memiliki keteguhan hati, ya betul sekali. Dan Ulul Azmi ini spesial. Tadi itu Rasul itu juga spesial. Jadi kalau setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Bisa difahami ya? Lah, dari 25 itu ada golongan yang lebih istimewa lagi, yaitu 5 orang tersebut, Ulul Azmi, yang memiliki, apa tadi, Mas? Ketabahan. Yang lebih ya, ada yang bisa menyebutkan siapa Nabi yang pertama? Nabi Nuh, ya betul. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 Musa alaihissalam. 4 Isa alaihissalam. 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian di sini ada yang sore hari setelah pulang sekolah ada yang ikut TPQ enggak? Enggak ada. Ada enggak? Di TPQ kalian mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul. Mempelajari ya. Bagaimana? Nabi Nuh, kisah khasnya itu apa? Kapal ya, kapal. Yang mana pada saat itu ada banjir bandang yang sangat besar, yang war gitu ya di atas muka bumi. Kemudian Nabi Ibrahim tidak hangus. Iya, tidak hangus, dibakar dan tidak kepanasan ya. Ya mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya kedepannya kita bisa mencontoh nilai-nilai akhlak yang ada pada Nabi dan Rasul. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang sifat-sifat para nabi dan para rasul. Itu yang wajib, oke? Bapak sekian, cukupkan. Kita doa bersama. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Dan sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan
berdoa. Siap-siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ni'al mawarsul. Ya, apakah semuanya hadir? Hadir. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ada yang tahu pelajaran pada pertemuan kemarin membahas tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah yang wajib diyakini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul. Di sini ada yang tahu pengertian dari Rasul itu apa? Rasul itu siapa ya? Rasul yaitu seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditugaskan memberikan petunjuk atau memberikan kabar gembira serta memberikan peringatan kepada umat manusia. Jadi Rasul itu seorang yang akan memperbaiki umat yang situ belum sempurna, diberikan petunjuk, diberikan kabar gembira bahwa nanti umat tersebut akan memiliki akhlak yang baik. Ya. Langsung di sini sifat-sifat Rasul yang wajib diyakini. Sifat yang pertama yaitu yang piket siapa ya? Sifat wajib Rasul yang pertama yaitu sidik. Ada yang namanya sidik di sini? Oh iya. Iya. Berarti tahu apa artinya sidik? Apa? Sidik jarinya. Ya. Sidik. Ya, sidik itu artinya benar. Benar yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasul. Itu Rasul itu memiliki perbuatan atau perkataan yang selalu benar, tidak seperti sidik yang di sini, karena sidik yang di sini kan belum tentu perkataannya itu benar. Sidik yang dimiliki Rasul ini sidik yang benar-benar bisa merubah dalam hubungan dengan persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Terus itu yang kedua yaitu mengenai sifat wajib Rasul yang kedua adalah amanah. Ada yang tahu arti amanah, Pak? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya itu Rasul yang memiliki sifat amanah itu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat dari dirinya, yaitu umat sudah percaya kepada Rasul tersebut karena Rasul tersebut itu amanah menyampaikan apa yang telah diterimanya atau wahyu yang telah diterima dari Tuhan, terus langsung disampaikan kepada umatnya. Terus di sini amanah juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, yaitu yang artinya sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi amanah itu sifatnya berarti adil kepada siapa aja, sampaikan secara utuh dari yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul tersebut. Terus sifat yang wajib diyakini dari Rasul yang ketiga tablik. Yap. Tablik artinya apa ya? Ada yang tahu arti dari tablik? Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mas Wasya. Yaitu
tabligh menyampaikan yaitu suatu atau wahyu yang telah diberikan oleh Tuhan mengenai pengetahuan syariat maupun pedoman ataupun hukum-hukum yang telah diberikannya kepada Rasul dan diberikan kepada umatnya. Karena Rasul itu kan sifatnya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk disampaikan, yaitu seperti tabligh yaitu menyampaikan wahyu. Terus yang terakhir yaitu yang terakhir fatonah. Apa arti dari fatonah? Ya betul, tepuk tangan buat Mas Tegar. Fatonah yaitu cerdas atau bisa disebut dengan pandai, bijaksana, yaitu sifat yang hanya dimiliki oleh Rasul. Karena fatonah ini benar-benar hanya orang yang terpilih yang bisa yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Rasul. Ya, selanjutnya kan di sini sifat wajib Rasul ada 4, yaitu sidik, amanat, tabligh, dan fatonah. Tadi apa? Ada yang tahu sidik? Sidik artinya benar, ya, jujur atau benar. Jadi kebalikannya lawan kata dari sidik ada yang tahu? Ya, kizib. Artinya apa kizib? Bohong atau dusta, ya. Jadi sifat wajib Rasul itu yaitu benar, berarti yang mustahilnya berarti kizib atau bohong atau dusta. Jadi seorang Rasul itu tidak memiliki sifat kizib atau dusta, karena itu tidak mungkin, karena Rasul itu sudah dipercaya dan harus memiliki sifat yang jujur atau benar. Yang kedua yaitu lawan kata dari amanah, menyampaikan. Khianat, ya betul. Apa arti dari khianat? Khianat itu berkhianat. Khianat itu tidak amanah. Ya. Ya, berkhianat itu tidak, ya berarti tidak amanah, jadi tidak dapat dipercaya khianat tersebut. Terus yang selanjutnya itu tabligh. Lawan kata dari tabligh khidman. Ya, khidman ada yang arti khidman itu apa? Menutupi atau menyembunyikan kebenaran. Dari ini kan tabligh kan menyampaikan, khidman itu kebalikannya yaitu menyembunyikan. Jadi apa yang telah diberikan wahyu dari Tuhan kepada Rasul, karena khidman itu tidak menyampaikan berarti ditutupi dan menyembunyikan atau tidak menyampaikan ke umatnya. Jadi ini sifat yang mustahil tidak dimiliki oleh Rasul. Terus yang terakhir yaitu lawan kata dari fatonah, yang sifat wajib, sifat mustahil Rasul. Ya, balado atau bodoh. Balada, ya. Ya. Sifat mustahil Rasul yang terakhir itu bodoh. Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat bodoh, ya. Baik, sebelum Bapak tutup, tadi ada yang tahu sidik apa? Benar, ya. Terus amanah harus percaya. Terus tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas, ya. Terus sifat mustahilnya kizib apa? Khianat. Terus khianat, tidak amanah. Terus khidman, tabligh, bodoh, ya. Terima kasih.
Terima kasih kepada siswa yang hadir. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Ngintipan temenku. Makasih. Ora? Cek. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita membuka pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, Ibu cek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke, baik, teruskan ya. Karena teruskan kehadirannya, jangan pada sakit lah ya, tetap jaga kesehatan karena cuaca hari ini kan emang lagi nggak karu-karuan, kadang panas tapi tiba-tiba hujan. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, belajar, dan yang paling penting adalah beribadah. Oke. Kemudian sebelum untuk kenyamanan kita bersama ya, coba cek sekitar kalian ada sampah enggak. Terus untuk kerapihan baju dan posisi duduk silahkan diindahkan. Sudah? Sudah ya. Nah, karena materi patuh dan hormat kepada guru dan orang tua itu udah berakhir, kita pindah ke materi selanjutnya. Sebelum itu, Ibu ada pantun, yaitu menuntut ilmu, hilangkan kebodohan. Tujuan utama menguatkan akidah. Semoga kita diberi kemudahan bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Nah, kira-kira pantun Ibu itu mau bahas apa? Materi hari ini. Itu berkaitan dengan materi hari ini. Apa ya? Haji. Oke, benar Mbak Fatimah. Hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kita bisa memahami tentang pengertian ibadah haji, kemudian tentang syarat bagi orang yang melaksanakan haji, dan yang ketiga adalah rukun haji. Nah, haji menurut bahasa yaitu berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu menyengaja mengunjungi Baitullah Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Nah, ibadah haji ini udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sehingga amalan-amalan yang dilakukan pada saat haji itu mengikuti Nabi Ibrahim dan keluarganya. Adapun untuk dalil dan hukum melaksanakan haji yaitu, masih ingat kan tugas Ibu semalam, yaitu menulis surat Ali Imran ayat 97, maaf. Ada ya? Coba kita baca bareng-bareng. Oke? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Fihi. Ayo udah ngerjain belum? Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dakhala kana amina.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil. Coba Mbak Fatimah bacakan artinya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah akan telah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sudah? Jadi untuk hukum dari haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi syarat bagi orang yang melaksanakan haji. Syarat bagi orang yang melaksanakan haji itu yang pertama ada orang itu harus beragama Islam. Dia harus bali. Terus dia harus merdeka. Dia bukan hamba sahaya, dia tidak terikat dengan tuannya. Dan yang keempat, dia harus mampu dan dia harus sehat. Ya. Iya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang rukun haji. Nah, untuk rukun haji Ibu akan bagi dua kelompok. Kalian menyusun ya, aturannya kalian harus mencocokkan mana rukun haji dan artinya ya. Ini kelompok yang 1, ini kelompok 2. Oke. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu mau menagih tugas yang semalam untuk menulis surat Ali Imran ayat 97 dan hafalan. Untuk Mbak Fatimah silakan maju. Oke. Gimana? Udah selesai? Udah? Oke, dari kelompok udah belum selesai ya? Udah ya? Udah. Dari kelompok A atau B yang mau maju? Kelompok B silahkan. Untuk kelompok B silahkan maju membacakan hasil diskusinya. Nomor 1 ihram, yaitu berniat untuk memulai mengerjakan haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit. Kain tersebut diletakkan di bawah ketiak kanan dan dua ujung pundak sebelah kiri. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Terus yang keempat yaitu sa'i, yaitu kegiatan berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Terus yang terakhir yaitu tahlul. Tahlul yaitu kegiatan mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Bagi laki-laki lebih utama apabila mencukur seluruh rambut atau Oke, terima kasih Mas Aim, tepuk tangannya. Oke, jadi untuk rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram, inti dari ihram itu niat haji. Dan untuk yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari. Dan pada saat wukuf itu disunahkan untuk berzikir. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, untuk sa'i dan untuk selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir adalah tahallul, yaitu mencukur rambut. Oke.
karena sudah selesai ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang cara pelaksanaan haji, wajib haji dan larangan haji. Sekedar mengingatkan bagi anak-anak yang belum hafalan, nanti bisa masuk ke kantor untuk hafalan ya. Baik? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama. Pada tahu lagu tentang yang haji nggak? Yang aku ingin tahu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku ingin berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca dan wukuf, lalu ulah wusta'ah sa'i dari Safa ke Marwah. Satu kali lagi. Aku ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar ulah wusta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moni, agi aden kok nyuruh kepenak. Karo Gusti Allah. Isi. Ngenteni rambung. Iya, oke. Jare kok kretek kau. Ngenteni rambung ya. Hah? Iya. Kayak enak kreteknya kayaknya gue. Nunggu adan. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu. Penduduk siap dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik ya. Sudah pada sarapan pagi hari ini? Ada yang belum? Aduh. Sudah, alhamdulillah ya. Puasa. Baik sekali itu Mas Faza ya. Jadi alangkah baiknya sebelum berangkat sekolah itu sarapan ya agar belajarnya tambah semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak sepertinya kan ini 10 anak ya. 1 2 3 ada 9. Kartanom mana Kartanom? Kartanom nggak berangkat ya? Deres. Waduh. Besok kalau misal Kartanom, waduh.
turut berbela sungkawa ya, katanya tadi malah informasinya bapaknya meninggal gitu ya. Kita doakan supaya Kartanom itu bisa sabar dan tabah ya. Dan untuk temannya mungkin Mas Bintang bisa memberitahu Kartanom supaya bisa mengirim surat ke saya supaya nanti saya bisa izinkan gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi. Kemarin kan kita sudah mengulas materi tentang iman kepada malaikat ya. Kali ini kita masuk ke materi tentang hidup indah dengan perilaku terpuji. Oke. Yang pertama itu kita membahas tentang empati. Ada yang tahu empati itu apa? Empat ya. Jadi empati itu bukan empat, empati, 5i, 6i, itu bukan ya. Itu bukan seperti itu. Atau yang lain, ya simpati tadi apa kira-kira? Beda empati dan simpati. Bukan kartu ya. Simpati itu kita kasihan, kita merasa iba itu termasuk simpati. Kalau empati itu kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti misalnya di kelas ini kan Mas Hamam ya lagi galau gitu ya. Galau karena putus cinta. Terus Mas Bintang itu kan kayak diputusin sulis katanya. Aduh kan. Terus Mas Bintang tadi merasa empati kepada Mas Hamam gitu dengan wah kalau saya di posisinya Mas Hamam juga pasti sedih gitu kan. Itu. Jadi empati itu adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang dan menempatkan dirinya sebagai orang tersebut untuk kemudian bertindak membantunya. Nah, tadi kan Mas Bintang tadi udah berempati kepada Mas Hamam gitu. Tindakan membantunya mungkin bisa diajak liburan atau makan ya. Sama Mas Bintang bisa itu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait sikap empati ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'du ba'dun. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Dari hadis tersebut teman-teman ada yang tahu kiranya gimana implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari? Orang mukmin itu bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Tolong menolong. Tadi? Gotong royong, betul. Ada yang lain? Apa? Ayo. Kerjasama bisa ya. Jadi, nah itu tadi ada yang bilang Mas Bintang? Mengasihi anak yatim. Jadi ketika kita menempatkan sikap empati ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kita bagai ikut merasakan, misal saudara kita sakit, kita merasakan sakitnya, kemudian kita membantunya. Kemudian jika senang, kita juga harus ikut senang, jangan malah kok dia bahagia aku enggak, jangan gitu ya, tetap harus ikut. Macam-macamnya ada seperti ini, itu perilaku empati terhadap sesama. Yang pertama ada peka, bukan PK ya. Peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian yang kedua membayangkan seandainya aku adalah dia. Seperti tadi yang telah Bapak contohkan dari Mas Hamam dan Mas Bintang gitu ya. Kemudian yang ketiga berlatih mengorbankan milik sendiri. Contohnya apa? Berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, mentraktir teman. Berarti berkorban apa itu Mas Korib? Duit ya. Tapi demi membahagiakan Mbak Sulis gitu ya. Waduh. Kemudian yang terakhir ada membahagiakan orang lain. Nah, itu tujuannya itu tadi mengorbankan milik sendiri guna membahagiakan orang lain. Oh, gitu ya. Kemudian ada tadi udah empati, sekarang kita masuk ke bab menghormati kepada orang tua. Itu hadisnya saya bacakan artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil hikmah, yaitu agar tidak sekali-kali mengecewakan hati kedua orang tua kita gitu ya. Tadi pagi misal katakanlah ada yang tidak sarapan tadi, kemudian ngomel-ngomel ke ibu, mungkin ibu kenapa nggak masak,
atau bapak kenapa nggak ngasih duit buat apa ya, jajan gitu ya, itu mungkin dianggap wajar bagi teman-teman sekalian, tapi begitu mungkin melukai perasaan kedua orang tua gitu ya, karena kan kita nggak tahu orang tua itu habis ngapain, pagi-pagi mungkin nggak siap untuk masak buat sarapan kalian gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap harus membahagiakan kedua orang tua kita dan jangan sekali-kali mengecewakannya gitu ya, karena ke orang tua itu khususnya ibu ya, udah mengandung kita selama berapa? 9 bulan ya, itu pasti berat banget. Masa kita ya berani-beraninya hanya karena mungkin hal sepele seperti sarapan tadi malah ngomelin ibu gitu. Nah, ini adalah beberapa sikap kita ketika orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ada 4 ketika orang tua masih hidup. Yang pertama yaitu dengan memperlakukan keduanya dengan sopan dan dengan hormat. Kemudian yang kedua apa Mas Faza? Bisa dibaca? Membantu pekerjaannya. Ya bisa mungkin ya, tadi katanya ada yang sawah gitu ya, deras ya. Ada yang deras itu bisa nggak apa-apa. Yang penting tetap hati-hati gitu. Jangan deras malah nanti jatuh kan, iya meninggal ya. Kemudian yang ketiga mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik gitu ya. Kemudian yang keempat membahagiakan keduanya. Ini tentu ya, membahagiakan mungkin dengan membelikan sesuatu dulu. Menikahkan nanti kalau udah kuliah mungkin ya, ini masih SMP ya, jangan dulu mikirin nikah gitu. Gitu ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ketika orang tua sudah meninggal juga kita wajib tetap menghormati dan yang pertama itu mendoakannya. Doanya gimana anak-anak? Ada yang tahu? Yo, Allahumma li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, pinter-pinter ya. Semoga jadi anak yang soleh solehah. Amin. Yang kedua itu ada melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga meneruskan tali silaturahmi yang pernah dijalin oleh orang tua dan menjaga nama baik mereka. Yang terakhir ini ada menghormati guru. Ini ada suratnya juga di Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat gitu ya. Jadi contohnya itu ada 5 di sini, mengucapkan salam apabila bertemu, kemudian memperhatikan apabila diajak berbicara, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya ya, kita harus mentaati perkataan guru, dan yang terakhir itu adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas gitu ya. Jangan misal dikasih PR malah ngedumel gitu ya, iya kayak Pak Guru keprimen sih gitu. Itu nggak boleh ya. Ini ada kisah yang menarik dari Imam Syafi'i hormat kepada gurunya nih ya. Ini dari kisah ini, Imam Syafi'i sedang mengajar santri-santrinya di kelas, tiba-tiba dikejutkan kedatangan dengan seorang yang berpakaian lusuh dan kumal gitu ya. Seketika itu Imam Syafi'i mendekati dan memeluknya. Para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya itu. Mereka bertanya, siapa dia wahai guru, sampai engkau memeluknya erat-erat padahal ia kumuh, kotor, dan menjijikkan. Imam Syafi'i pun menjawab, ia adalah guruku, ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini. Kita tahu ya bahwa Imam Syafi'i itu adalah imam yang besar gitu ya, kita mengikutinya di Indonesia ini cukup besar gitu ya. Nah, dari kisah-kisah tersebut semoga kalian bisa mengamalkan tentang empati, hormat, dan patuh ya. Untuk tugasnya menyusul nanti Bapak share di grup WA. Kurang lebihnya pada pertemuan kali ini seperti ini yang bisa dapat Bapak sampaikan. Nanti pulangnya hati-hati ya. Sebelum Bapak tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Yuk. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan. Terima kasih telah mengikuti Bapak dengan semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.